Kembali lagi bersama dengan Ibu Raya dalam pelajaran akuntansi, yakni ayat jurnal penyesuaian atau disebut dengan adjustment. Ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. AJP yang dibuat untuk perusahaan jasa hampir sama dengan ayat jurnal yang dibuat untuk perusahaan dagang, yaitu meliputi beban terutang, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva, dan lain-lain. Penyebab pembuatan AJP: 1. Beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena memang belum saatnya dilakukan. Yang kedua, beberapa beban belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena beban tersebut belum digunakan atau expired. Dan ketiga, beberapa unsur memang belum dilakukan pencatatan. Tujuan pembuatan AJP: 1. Agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal, menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 2. Agar akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Akun-akun yang perlu disesuaikan. 1. Perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Maka penyebab terjadinya AJP: yang pertama, tidak tercatat dengan benar, kesalahan informasi, kerusakan, dan lain-lain. 2. Beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Maka penyebab terjadinya AJP: yang pertama, tutup buku, kesalahan dalam perhitungan, sudah menjadi beban tetap atau belum dibayar. Ilustrasi atau contoh: perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran dilakukan tiap hari Sabtu. Tahun 2008 perusahaan tutup buku 31/12 jatuh pada hari Jumat. Maka adjustmentnya adalah, dari ilustrasi tadi, maka Senin sampai Jumat karyawan telah bekerja tetapi belum menerima gaji atau disebut dengan utang. Baru pada hari Sabtu adalah saat bayar gaji. Cara perhitungan penyesuaiannya dilakukan. Yang pertama adalah gaji yang belum dibayar 5 hari dari 6 hari, yaitu 5/6 kali 1.200.000 sama dengan 1 juta. Maka pada tanggal 31/12 AJP-nya adalah beban gaji didebit sebesar 1 juta, utang gaji dikredit sebesar 1 juta. 3. Penyusutan aktiva tetap merupakan aktiva yang dapat digunakan dalam perusahaan lebih dari 1 periode. Aktiva mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Metode perhitungan penyusutan aktiva: yang pertama, metode garis lurus; yang kedua, metode tarik tetap atas nilai buku; yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Contoh ilustrasi: 1 April 2008 dibeli mobil sebesar 125 juta, manfaat kendaraan 4 tahun, dan nilai umur ekonomisnya adalah 5 juta. Penjelasannya, tanggal 1/4/2008 ini tadi pembelian mesin sebesar 125 juta. Baru yang ditanya adalah AJP tanggal 31/12/2008. Sedangkan tanggal 1/4/2012 itu tadi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi antara waktunya dari 1 April sampai dengan 31 Desember adalah 9 bulan. Perhitungannya adalah, yang pertama, nilai ekonomisnya 4 tahun, yaitu dari harga beli mesin tadi adalah 125 juta dikurang 5 juta sama dengan 120 juta. Penyusutan per tahun:
120 juta dibagi 4 sama dengan 30 juta. Penyusutan per bulan 30 juta dibagi 12 adalah 2.500.000. Penyusutan tahun 2008 adalah 9 dikali 2.500.000 sama dengan 22.500.000. Maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31/12 adalah beban penyusutan kendaraan 22.500.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 22.500.000. 4. Pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang timbul karena pada akhir periode telah terjadi pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Contoh, pendapatan bunga, pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan lain-lain. Contoh atau ilustrasi cerita, tanggal 1 September 2008 dibeli obligasi dengan harga sebesar 1.500.000, bunga obligasi 20%, dibayar setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Maka ditanya, buatlah AJP. Maka perhitungannya tadi dibagi atas dua jenis, yaitu tanggal 1 September dan 1 Maret. Maka kita hitung dulu pada tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31/12/2008. Maka September ke-12 itu adalah 4 bulan. Inilah yang mau dicari. Dan tanggal 1 Januari 2009 sampai tanggal 1 bulan 3 2009 ini adalah 2 bulan. Dari perhitungan yang tadi, karena jurnal penyesuaian akan dilakukan pada tanggal 31/12, maka di sini adalah yang terpakai 4/12 dikali 20% dikali 1.500.000 sama dengan 100.000. Maka AJP-nya pada tanggal 31/12/2008 adalah piutang bunga 100.000 di debit dan di kreditnya adalah pendapatan bunga 100.000 di kredit. 5. Beban dibayar di muka. Apabila suatu perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu atau di muka untuk suatu beban dan pembayaran tersebut melebihi satu periode akuntansi, pencatatan dapat dilakukan dua cara. Satu, dicatat sebagai harta. Yang kedua, dicatat sebagai beban. Ilustrasi cerita, tanggal 1 Oktober 2008 perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Jurnal umum pada tanggal 1 Oktober 2008 asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000, baru kasnya berkurang sebesar 1.200.000. Inilah yang dicatat sebagai harta. Atau tanggal 1/10/2008 dibuat dalam jurnal beban asuransi di debit, kas di kredit. Ini sebesar 1.200.000. Inilah yang dicatat sebagai beban. Dari ilustrasi contoh tersebut, maka tanggal 1 Oktober 2008 sampai 31 Desember 2008 ini sebesar 3 bulan. Maka nilai bebannya adalah 3/12 dikali 1.200.000 sama dengan 300.000. Agar dia 1 tahun, maka tinggal 9 bulan lagi. Inilah yang dicatat sebagai harta. 9/12 kali 1.200.000 itu totalnya adalah 900.000. Perlu diingat, apabila harta dalam jurnal umum, maka dalam penyesuaian adalah beban. Yang kedua, apabila beban dalam jurnal umum, maka dalam AJP-nya adalah harta. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk lain waktu kita teruskan. Sekian dan terima kasih.